Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu-ibu, Bapak-bapak. Selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali bersama saya dalam kegiatan fasilitasi pemahaman konsep prinsip dari assessment. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Pak Rio Ardi yang akan memaparkan tentang prinsip dari assessment. Kepada Pak Rio, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada teman-teman semua. Selamat Pak Bu Nurul, Pak Basuki. Ya, selamat sore. Sore ini kita akan mempelajari atau memperdalam ya apa yang akan kita dalami, yaitu tentang assessment. Ya. Baik, untuk sebentar saya akan share dulu modulnya. Nah ini sudah muncul belum? Ya, proses. Udah. Sudah muncul ya? Sudah. Baik, sebelum ke dalam modul, saya terlebih dahulu ingin mengetahui seberapa jauh materi yang sudah rekan-rekan pahami mengenai assessment. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu assessment? Silakan. Oke, mangga. Ya, Bu Nurul, mangga dipersilahkan. Baik, Pak Basuki Rahmat. Saya assessment itu adalah penilaian sebagai tolak ukur di mana seorang guru dapat melihat balik apa yang sudah diajarkan kepada pendidiknya yang berdasarkan karakteristik anak, perkembangan, keterampilannya, dan seperti itu. Dan assessment sendiri bisa dilakukan dalam awal pada proses pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Begitu Pak. Mudah-mudahan nggak salah. Baik, Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, mungkin bisa menambahkan sedikit. Pada dasarnya asesmen itu di dalamnya adalah penilaian. Jadi sebetulnya asesmen lebih dipahami bahwa asesmen itu penerapan cara serta alat pengukuran atau alat penilaian untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi bahan untuk pihak-pihak yang memang membutuhkan, yang di dalamnya itu terdapat penilaian. Jadi penilaian bagian dari asesmen. Asesmen merupakan kerangka besarnya dari penilaian. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Bu Nurul dan Pak Ahmad. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa asesmen itu adalah penilaian ya, jadi serangkaian penilaian untuk mengetahui tolak ukur capaian siswa. Jadi pengalaman yang sudah kita alami di sekolah, ini banyak sekali guru, bahkan kebanyakan guru yang melakukan penilaian itu hanya di akhir. Nah, nanti kita lihat prinsip-prinsip asesmen ini apakah sudah terpenuhi oleh kita di sekolah selama ini ya. Baik, ada 5 prinsip asesmen ya. Nah, ini 5 prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen ini harus terpadu. Nah, terpadu ini adalah baik dari proses pembelajarannya, kemudian memfasilitasi pembelajaran, kemudian menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi semuanya terpadu dan harus saling berkaitan, gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan proses pembelajaran. Tapi kegiatan asesmen ini bisa dilakukan di pertengahan pembelajaran ataupun di awal atau di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, prinsip asesmen itu harus dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, ketika kita membuat modul ajar, nah sudah ada tuh tujuannya yang akan kita capai. Nah, asesmen pun ini harus
dirancang sesuai dengan tujuan yang kita tentukan sebelumnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Ini ya. Jadi harus memberikan informasi yang banyak pada guru mengenai karakteristik peserta didik, gitu ya. Kemudian juga harus memberikan informasi kepada orang tua mengenai perkembangan anaknya, gitu ya. Nah ini untuk mengetahui kemajuan dan pencapaian pembelajaran, gitu ya. Kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya mengikuti berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Artinya, asesmen ini harus jangan sampai monoton ya, harus beragam ya. Jadi si anak tidak lagi melulu disajikan asesmen yang sama atau bentuknya yang sama gitu ya. Ini harus beragam, kemudian bisa berbentuk tugas, juga berupa instrumen, ya. Ini bisa saja, atau interview langsung dengan anaknya bisa, gitu ya. Ini bentuk asesmen. Kemudian yang kelima, nah ini laporan kemajuan belajarnya ini harus informatif, sederhana. Artinya informatif ini harus mencakup semua aspek, gitu ya. Semua perkembangan yang dibuat asesmennya, apa yang telah dipertanyakan, ini harus dilaporkan juga kepada orang tua secara sederhana, ya, supaya dapat dipahami dan bisa dilakukan treatment-treatmentnya oleh guru supaya perkembangan pembelajarannya lebih tercapai, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah itu saja mungkin 5 prinsip asesmen yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Rio atas paparannya. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan atau sanggahan atau kita diskusi lah bersama-sama. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Bu Nurul. Kalau saya tidak menyampaikan, cuma saya ingin minta kejelasan yang lebih dalam lagi. Jadi kan dijelaskan bahwa ada 5 prinsip, ada asesmen dari prinsip yang ketiga, yaitu asesmen dirancang secara adil dan silakan. Seperti apa sih yang harus dilakukan guru ya untuk menerapkan prinsip yang ketiga? Terima kasih. Ya, sudah bisa ditangkap Pak Rio pertanyaannya bahwa Bu Nurul ini menghendaki kejelasan tentang prinsip yang ketiga, valid dan berkeadilan itu. Silakan Pak Rio. Baik, salah satu dari 5 prinsip asesmen yaitu adil dan valid ya, dan dapat dipercaya. Nah, prinsip asesmen ini, ya ini bisa dilakukan oleh guru dengan terlebih dahulu mengetahui level perkembangan anak atau karakteristik anak sebelum melakukan asesmen. Artinya, ketika akan melakukan asesmen, guru bisa menganalisis dulu kemampuan anak. Jangan sampai kita memberikan tugas atau soal ini melebihi dari kapasitasnya, gitu ya, atau melebihi dari levelnya atau fasenya, gitu ya. Nah ini bisa kita analisis sebelumnya, diagnosis ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian prinsip asesmen yang valid, nah ini asesmen ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ini betul-betul murni hasil dari asesmen, kemudian bisa disampaikan kepada orang tua dengan penuh tanggung jawab, sehingga bisa menggambarkan karakteristik anak seperti apa, kemudian level anak yang telah dicapai itu seperti apa. Nah seperti itu Bu Nurul, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan Pak Rahmat untuk kembali. Mungkin Pak Rio ini menambahkan saja mungkin dari pertanyaan Ibu Nurul tadi. Jadi pada dasarnya adil itu bukan sama rata, tetapi proporsional. Nah, jadi pada asesmen ini juga harus proporsional. Artinya kita harus
melihat kemampuan, melihat karakteristiknya seperti apa, melihat keadaan anak itu, kesiapan dan segala macamnya. Itu baru dikatakan berkeadilan. Jadi satu sama lain tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Kemudian valid, betul tadi bahwa valid itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena asesmen ini nanti akan digunakan baik intern juga ekstern, gitu. Sehingga informasinya akan terbuka. Kalau ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka asesmen itu dianggap tidak layak. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat Subandi. Mudah-mudahan Bu Nurul dengan waktu yang singkat ini bisa lebih jelas lagi dan bisa saya ulangi lagi bahwa 5 prinsip daripada asesmen itu adalah terpadu dalam proses pembelajaran, kemudian sesuai dengan tujuan, kemudian dirancang secara adil dan valid, mempunyai berbagai bentuk tugas, instrumen maupun teknisnya, kemudian laporan yang sederhana. Terakhir mungkin Pak Rio ada yang bisa disampaikan sebagai review akhir daripada paparan ini. Baik, terima kasih Pak Basuki. Jadi inti dari penyampaian kita kali ini bahwa prinsip asesmen ini ada 5 ya, dan salah satunya itu adalah adil dan apa namanya? Valid. Valid ya. Nah, ini berkeadilan dan valid. Diusahakan asesmen ini memang harus dirancang sesuai dengan karakteristik didik ya. Jangan sampai kita ada yang dirugikan ya, siswa kita ada yang dirugikan atau apa namanya ya, tidak sesuai dengan level pembelajarannya ya. Kemudian valid artinya ini bisa dipertanggungjawabkan oleh guru yang bersangkutan, bisa dilaporkan kepada orang tua. Itu saja mungkin Pak Basuki. Ya, terima kasih Pak Rio atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada Bu Nurul dan Pak Rahmat telah hadir di ruang ini. Ya, sama-sama. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.